Ya, hadiahnya apa? Umroh. Oh, siji. Oh, banyak. Amplop. Hadiahnya amplop. Proyektornya mana? Atau nggak usah aja nggak? Nah, butuh nggak? Kurang 6 menit. Kurang 5 menit. Dikasihkan aja. Bismillah. Subhanallah. Baik, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di Masjid Imam Asy-Syafi'i Mojokerto. Kita bisa kumpul bersama dalam rangka untuk belajar bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita forum yang diberkahi. Baik. Saya tanya terlebih dahulu, yang di luar kepanasan enggak? Enggak. Alhamdulillah. Nanti kalau Anda komplain kepanasan, di depan masih banyak yang kosong, Pak. Sebelah kiri saya ini kosong. Mungkin nanti bisa Bapak kalau mau di dalam dapat AC, silakan merapat ke depan. Alhamdulillah, ini sebenarnya termasuk jam kerja. Tapi saya tidak menyangka kalau jamaah yang hadir masih cukup banyak. Berarti ada dua kemungkinan ini ya. Pertama pengusaha, yang kedua pengangguran. Yang banyak yang mana? Pensiunan. Masih muda-muda ini pensiunan. Jenggotnya masih hitam, pensiun semua. Oh, mahasiswa ya. Mahasiswa itu dalam kurung pengangguran terselubung. Masya Allah. Baik. Baik. Tema kajian kita prinsip hidupku. Itu sebenarnya judul buku. Ada yang bawa bukunya? Enggak ada. Enggak bawa ya. Ada. Cuma satu. Coba bijak. Nah, bukunya seperti ini ya. Ini buku mungkin setahun yang lalu usianya atau belum sampai setahun.
Karena di sini cetakan pertama Safar, bulan Safar tahun 45. Berarti awal tahun kemarin, belum sampai setahun. Baik, kita mau bahas buku ini. Dan mungkin jamaah karena banyak yang tidak bawa buku, jadi nanti cuplikan materi yang akan saya sampaikan barangkali tidak kita tawarkan kepada Anda. Buku ini berisi tentang beberapa nasihat yang bisa dijadikan sebagai prinsip hidup seorang muslim. Ada 17 nasihat. Dan nanti kita akan bahas mungkin 1 atau 2 saja, mengingat keterbatasan waktu. Kajian kita siang hari, Anda belum makan siang, sudah? Sama ya. Sehingga tidak boleh lama-lama, karena nanti bisa berbahaya. Pertama kita akan membahas tentang selalu jaga niat yang baik. Prinsip hidup yang pertama adalah selalu menjaga niat yang baik. Pengaruh niat bagi hidup itu luar biasa. Anda bisa melihat kondisi sederhana di mana niat itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu bangun 5 menit sebelum adzan subuh dan Anda mau puasa, kira-kira yang dilakukan apa? 1, makan sepiring. 2, minum air. 3, mandi junub. Salah yang ketiganya. Makan sepiring atau minum air? Ya, minum air. Kenapa? Anda berusaha untuk sahur pada waktunya, sehingga jangan sampai ketika sahur nabrak waktu subuh. Kalau Anda makan sepiring, itu bisa berbahaya. Begitu makan baru dapat setengah, sudah Anda nggak sempat minum. Maka Anda akan lebih memprioritaskan untuk minum. Baik. Kemudian ada niat puasa. Yang hebat di sini, orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan modal minum air, sampai jam 10, sampai jam 11 siang, bahkan sampai zuhur, dia masih biasa saja. Ini sangat berbeda kalau misalnya Anda coba ya, bangun subuh, sholat subuh, selesai dari masjid, pulang. Jam 5 minum air 1 gelas. Sudah? Setelah itu jangan sarapan. Biarkan sampai jam 10, sampai jam 11. Kira-kira gimana? Hah? Kata orang drodoki. Gemeteran. Saya kok gemeteran ya? Kenapa? Belum sarapan. Apa bedanya orang pertama dengan yang kedua? Niat. Dengan keberadaan niat itu seolah-olah badan ini mengkondisikan diri sehingga dia siap dengan tantangan yang akan dihadapi sesuai dengan keinginan niatnya. Saya mau puasa, maka dia tahu target dia boleh makan, boleh minum setelah maghrib, sehingga dia harus tahan kurang lebih sampai 13 jam. Demikianlah kondisinya. Oleh karena itu jamaah, niat terkadang bisa mengatur metabolisme badan. Baik. Sehingga aktivitas seorang hamba itu sangat dipengaruhi oleh niatnya. Karena itu jamaah, niat adalah awal mula munculnya tekad. Begitu orang niat, maka kemudian dilanjut dengan tekad. Tekad yang kuat inilah yang nanti akan mengantarkan seorang hamba bisa menyelesaikan banyak urusan, walaupun bisa jadi itu sangat melelahkan. Karena itu, ibadah dan ketaatan yang diiringi dengan tekad yang kuat bisa selesai dengan fisik yang serba terbatas, walaupun kadang bagi sebagian orang kayaknya ini tidak mungkin bisa dilakukan. Contoh misalnya ya, Anda mendengarkan berita ada orang yang berangkat haji naik sepeda. Itu kita dengerin ceritanya saja kayaknya hampir mustahil. Apa bisa? Dia melintasi banyak negara dan mungkin akan melintasi area yang sangat berbahaya. Kemudian perjalanan panjang yang mungkin dia juga akan melewati gurun dan seterusnya. Dan ternyata bisa. Dan kejadiannya banyak. Bahkan tidak hanya itu, mereka yang berangkat haji jalan kaki itu ada. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam,
wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wa adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada umat manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan mendatangi panggilanmu rijalan dengan jalan kaki. Jadi haji dengan jalan kaki itu disebutkan dalam teks Al-Qur'an. Dan dulu banyak orang yang haji dengan jalan kaki. Berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan jalan kaki. Kita saja yang naik bis 5 jam sudah merasa lama sekali. Capek Pak Ustaz, 5 jam di bis. Pengen naik kereta yang cuma 2 jam. Pengen dimanjakan. Dan badan ketika terlalu sering ingin dimanjakan, begitu menghadapi ujian yang sedikit lebih berat, rasanya tidak nyaman. Oleh karena itu jemaah, posisi niat luar biasa. Disinilah niat memberikan pengaruh pada tekad. Selanjutnya, ada sebuah pernyataan. Pernyataan itu berbunyi, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kita ulang. Niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ulama sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan sabda Nabi SAW. Meskipun secara makna benar. Kok bisa Pak? Itu bukan sabda Nabi, kok maknanya benar? Karena tidak semua kalimat yang isinya kebenaran adalah sabda Nabi. Sehingga begini, semua isi dari Al-Quran dan hadis yang sahih pasti benar. Tapi tidak semua kebenaran ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Baik. Coba kasih contoh. Contoh kalimat yang benar yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Contoh kalimat yang benar yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Hah? Makanlah secukupnya saja biar kamu tidak kekenyangan gitu. Contohnya apa? Contoh sebuah pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Berhenti saat lampu merah. Maksudnya apa? Itu perintah atau pernyataan? Aturan atau gimana? Itu aturan, ya, itu aturan. Puasa bisa bikin sehat. Puasa bisa bikin sehat. Nah, contohnya kayak gini. Mojokerto ada di Jawa Timur, salah atau benar? Kabupaten Mojokerto ada di Jawa Timur, salah atau benar? Nah, baik. Carikan dalilnya. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Lupa. Ini, ya itulah yang dimaksud. Ada kebenaran, pernyataan yang benar, tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis. Realita yang Anda lihat ini kan nggak ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Masjid Imam Syafi'i ada di Mojokerto. Salah atau benar? Ini masjid apa namanya? Imam Syafi'i. Benar ya? Sehingga pernyataan ini tidak ada dalam dalil. Maka tidak semua pernyataan yang isinya kebenaran disebutkan dalam dalil. Tapi kalau dalil sahih, pasti isinya kebenaran. Nah, kalau Bapak Ibu paham kaidah ini, nanti bisa menjawab banyak pertanyaan orang ya, tentang misalnya, Pak, dinosaurus itu ada sih kan? Ada nggak sih dinosaurus itu? Terus dalilnya mana? Terlepas dinosaurus itu benar atau tidak. Tapi tidak semua kejadian di bumi ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Sebab Al-Quran dan hadis itu bukan lauhul mahfuz yang berisi tentang catatan takdir dari mulai sejak bumi diciptakan sampai akhir dari kehidupan. Al-Quran dan hadis memang betul terkadang menyebutkan sejarah masa silam, kejadian zaman azali, tapi sifatnya cuplikan, tidak keseluruhan. Sehingga aneka kejadian di alam ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis bukan kitab catatan takdir. Yang berisi ini hanya lauhul mahfuz.
dan tidak ada makhluk yang tahu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sini. Pernyataan tadi bukan hadis, namun secara makna benar bahwa niatul mukmin khair min amal. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bagaimana penjelasannya sehingga pernyataan ini bisa dinilai sebagai pernyataan yang benar? Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman, syu'ab itu artinya cabang-cabang. Syu'abul Iman berarti aneka cabang iman. Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu ada berapa cabang? 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Sing paling dhuwur cabang iman yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu di antara cabang iman. Baik. Nabi SAW menyebutkan iman punya banyak cabang. Lalu beliau menyebutkan batas atas, batas bawah, dan salah satu contoh di tengah. Namun tidak tahu di tengah ini nomor berapa. Yang jelas salah satu contoh di tengah. Nah, selanjutnya ulama beristihad. 70 sekian cabang itu isinya apa saja? Salah satu yang beristihad adalah Al-Baihaqi. Beliau jadikan sebuah buku, judulnya Syu'abul Iman. Isinya menyebutkan dalil-dalil amalan yang menjadi cabang iman. Maka kalau Bapak Ibu ingin melihat apa saja cabang iman, silahkan baca buku Syu'abul Iman. Baik. Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman mengatakan, kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Kata beliau, an-niyah dunal amali qad takunu ta'atan. Niat saja tanpa amal terkadang bisa menjadi ibadah. Kemudian, wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Tapi kalau ada orang beramal namun enggak punya niat, tidak bisa dinilai ibadah, bukan ketaatan. Sehingga kenapa niat lebih baik daripada amal? Karena niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan. Ketaatan ibadah tanpa niat tidak jadi ketaatan. Sebagai contoh, apa contohnya Pak? Niat tanpa amal bisa menjadi ibadah. Contohnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Barang siapa yang punya niat untuk melakukan amal baik, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, mungkin karena uzur atau karena sebab apapun, falahu ajrun wahid, kata Nabi SAW, dia tetap dapat satu pahala. Sehingga niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan. Dan contoh seperti ini cukup banyak. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana pengaruh niat untuk ibadah tapi gagal karena orangnya ketiduran. Rasulullah SAW mengatakan, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Siapa yang ketika tidur dia punya niat untuk qiyamul lail agar dia bisa salat di malam hari. Faghalabathu ainuhu. Lalu faghalabathu ainahu. Namun dia tidak bisa bangun. Terkalahkan dengan matanya. Artinya apa? Tetap merem sampai subuh. Hatta asbaha, sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Masya Allah. Sehingga sebelum tidur punya niat tahajud, lalu kemudian gak berhasil bangun malam, dia tetap tidur sampai subuh, tetap dapat pahala apa? Tetap dapat pahala tahajud. Enak dong Pak kalau kayak gini. Berarti setiap sebelum tidur niat untuk tahajud. Baik.
Cuman niat itu seharusnya diiringi dengan apa? Keseriusan. Paskan niat tekad. Sehingga orang ini akan mewujudkan niatnya dengan cara dia melakukan sebab agar nanti bisa terwujud apa yang dia inginkan. Pasang alarm lagi, atau aneka sebab yang lainnya yang bisa membuat dia terbang. Terus gimana kalau misalnya ada orang kayak gini? Begitu dia bangun karena alarm bunyi, pertama yang dilakukan apa? Matikan. Setelah itu ngapain? Update status. Bangun di grup WA jam 2:30 misalnya. Ya nggak ada yang dengar, nah cuma tulisan. Baik. Setelah dia matikan alarm, dia tidur lagi. Apa yang terjadi? Dia berubah niat. Orang ini berarti sudah mengubah niat yang dia pasang di awal tidur, dia batalkan. Begitu dia matikan alarm, sebabnya sudah ada tapi dia hilangkan, setelah itu dia tidur lagi. Maka orang semacam ini telah mengubah niat dan dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dan itulah kita, ya. Sehingga niat selama belum berubah, orang akan bertahan. Tapi ketika niat itu diubah, Allah sudah munculkan sebab, namun kemudian dia tidak lakukan lanjutannya, maka berarti dia telah membatalkan apa yang jadi niatnya dan dia tidak mendapatkan janji sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik namun dia tidak berhasil melakukannya, maka dia dapat satu pahala. Baik. Ada satu kejadian. Ada bapak-bapak yang usia beliau mungkin sekitar 70 tahun. Kemudian beliau dalam kondisi waktu itu kecelakaan, sampai kakinya itu, salah satu kakinya nggak bisa digunakan untuk jalan normal. Dan beliau punya tabungan haji yang mungkin tinggal sekian tahun beliau akan berangkat. Tapi melihat kondisi bapaknya yang cacat fisik dan sudah sepuh, maka anaknya menyarankan, Pak, timbangannya duitnya bapak mau mengendap dalam waktu yang lama. Sudahlah sampean batalkan saja, biar nanti bisa ditarik senilai sekian juta, 25 juta. Dan nanti uang itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anaknya. Apa jawaban bapak? Sang bapak ini mengatakan, saya nggak mau. Saya tidak mau membatalkan rencana saya. Kalaupun saya mati sebelum saya berangkat haji, berarti saya mati dalam penantian. Maka aku mati dalam kondisi sedang menunggu keberangkatan haji. Mati dalam penantian. Dan itu Masya Allah menjadi kebanggaan beliau. Enggak apa-apa aku mati walaupun belum jadi berangkat, tapi aku mati dalam penantian. Dia masih punya tekad untuk ibadah dan tidak dibatalkan. Walaupun mungkin nunggu dalam waktu yang tidak tahu, wallahu a'lam, bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Namun beliau tidak mau membatalkan dengan cara menarik dananya, karena beliau tetap ingin niat itu tidak terbatalkan. Nah itu contoh orang yang masih masang niat walaupun belum berhasil untuk melakukannya. Baik. Sebaliknya, orang yang dia beramal tapi tidak punya niat, maka tidak terhitung sebagai amal. Apa mungkin Pak, ada orang yang beramal tapi dia nggak punya niat? Sebutkan contoh beramal tapi nggak punya niat. Contohnya apa? Contoh beramal tapi nggak punya niat. Saya punya kasus. Kejadian ini pernah saya alami ketika saya bersama teman saya sepedaan bareng. Lalu masuk waktu zuhur, kemudian kita mampir di sebuah masjid. Sholat zuhur berjamaah. Ya. Dan posisi saya dengan teman saya di posisi yang berbeda. Mungkin saya di sebelah kanan, teman saya di sebelah kiri. Yang jelas kita terpisah dengan jamaah. Di tengah sholat zuhur turun hujan deras kan. Sampai selesai sholat zuhur hujan belum reda. Lalu imam menyuruh muadzin untuk iqamah. Kemudian dikumandangkanlah iqamah.
lalu sholat 4 rakaat. Selesai sholat, teman saya mengambil saya. Nih, ini mau sholat apa? Lah kayak melu orang, melu. Lah kok orang ngerti kok melu? Kabeh sholat, mau sholat. Dia nggak tahu itu sholat apa, tapi dia ikut. Ya, ini sholat apa jemaah? Sholat ini sholat apa? Sholat jamak dengan asar. Disebabkan apa? Hujan. Maka dengan alasan hujan, imam menjamak zuhur dengan asar. Sehingga beliau melakukan jamak takdim zuhur asar karena hujan deras. Ini teman saya nggak tahu kalau itu sholat asar. Pertanyaannya, beliau ikut dalam kegiatan jadi makmum sama sebagaimana yang lain. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah? Sah sebagai apa? Sebagai sholat sunnah. Apakah sah sebagai sholat zuhur? Tidak, karena sudah selesai zuhur ya. Apakah sah sebagai sholat asar? Tidak. Maka yang bersangkutan tidak dianggap telah sholat asar, walaupun dia punya uzur ketika itu untuk sholat asar jamak, karena dia nggak punya niat untuk sholat asar. Paham insyaallah? Nah, ini contoh orang yang beramal tanpa niat. Contoh yang lain. Pada waktu saya mengisi kajian tentang masalah zakat, kemudian saya jelaskan tentang bagaimana cara ngitung zakat yang benar. Ada aturan nisab, bagaimana cara ngitung nisab, terus aturan haul, berapa yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Selesai sesi ini, tiba-tiba ada bapak-bapak yang beliau pejabat, beliau termasuk pejabat. Dan waktu itu beliau ngasih sambutan pembukaan pada saat acara dimulai. Lalu beliau menyampaikan, baru pertama kali ini saya dengar kayak gini. Terus saya tanya, nah biasanya bapak kalau mengeluarkan uang gimana? Ya pokoknya kalau ada yang butuh tak kasih. Mesin butuh tak kasih, panti asuhan butuh tak kasih, ada orang butuh tak kasih. Nah saya gak ngitung-ngitung model kayak tadi. Ada nisab, ada haul. Baru pertama dia dengar tentang aturan nisab, tentang aturan haul. Beliau termasuk orang yang baik, royal, pejabat. Ya kira-kira gajinya di atas UMR ya. Jangan dihitung gajinya. Tapi beliau tidak pernah bayar dengan cara ngitung tadi, meskipun royal. Pertanyaannya, ngasih masjid, ngasih panti asuhan, ngasih orang yang butuh, tapi tidak punya niat zakat, sah nggak sebagai zakat? Tidak sah. Tidak sah sebagai zakat. Sehingga yang bersangkutan terhitung tidak pernah zakat, karena dia tidak punya niat untuk bayar zakat. Niat bayar zakat ada aturannya. Dia bisa ngitung bagaimana cara zakat yang benar, kemudian dia punya keinginan, saya mau bayar zakat. Dia ada niat. Di saat itulah terhitung sebagai amal zakat. Sah sebagai sedekah, insya Allah dapat pahala sedekah, tapi tidak sah sebagai amal zakat karena yang bersangkutan tidak punya niat untuk bayar zakat. Paham insya Allah? Inilah yang kita maksud tadi. Ada orang yang beramal tapi dia tidak punya niat karena dia tidak tahu dan tidak dinilai sebagai ketaatan yang bersangkutan. Baik. Sehingga kalau berdasarkan peristiwa ini, apa yang bisa Anda simpulkan tentang niat? Ya, niat itu sama dengan ilmu. Maka siapa yang ngerti mau berbuat apa, berarti dia punya niat. Karena itu para ulama mengatakan an-niyatu hiyal ilmu. Hakikat dari niat adalah ilmu. Maka kalau orang tahu dia mau berbuat apa, pasti dia akan berniat. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah, dengan keberadaan niat ada banyak sekali pengaruh yang itu bisa memperbesar dan memperkecil nilai dari amal seorang hamba. Oleh karena itu, amal yang kecil bisa bernilai besar karena niat. Sebaliknya, amal yang besar nilainya jadi kecil karena niat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah
Wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil jadi besar nilainya gara-gara niat. Dan betapa banyak amal yang kelihatannya besar tapi nggak ada harganya gara-gara niat. Ada orang yang berangkat haji tapi harapan mereka cuma satu, agar bisa menaikkan status sosial dia di masyarakat. Dia punya niat apa?